Kendati sempat menyanggah adanya gugatan cerai, namun rumah tangga keduanya nampaknya memang tengah dirundung masalah. Bahkan Yulia sempat dikabarkan melabrak suaminya itu saat tengah bersama wanita idaman lain di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut penuturan seorang petugas keamanan, saat itu Yulia memalangkan mobilnya saat keluar dari apartemen tersebut. Tidak sampai di situ saja, Yulia juga sempat berteriak-teriak ke arah suaminya tersebut. Dan memang dasar Ayu, meski berada di Bangkok, namun ia tetaplah gadis Depok. Lidahnya tak terbiasa menyantap makanan luar negeri. Bahkan, Ayu tak segan-segan membawa bekal makanan sendiri ke negeri gajah putih tersebut. Ibu ini kan mulutnya susah, sama kayak ayah, nggak cocok sama apa-apaan. Jadi kalau makan ya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sampai dibilang, bosen pengen pulang gitu. Karena memang makanannya, kalau tempatnya sih enak ya. Tapi masalah makanannya doang. Kita bawa makanan sendiri. Kemarin ibu bawa rendang, bawa ikan teri asin, terus apa lagi? Sambelan kentang garing, nasi sampai kita bawa. Tapi itu enak banget, nggak ada yang ngalahin ya. Seru lah, iya. Jadi Udah. dia yang ngajak jalan awalnya, datang keluar. Liburan. Lantas seperti apa nasib pernikahan Yulia Rahman dengan Demian yang disebut-sebut tengah berada di ujung tanduk? Dan benarkah jika masuknya Yulia Rahman ke rumah sakit beberapa waktu lalu lantaran stres memikirkan nasib pernikahannya dengan sang pesulap tersebut? Rumah tangga Yulia Rahman dan Demian disebut-sebut berada di ujung tanduk. Beberapa waktu lalu, Yulia Rahman bahkan diberitakan sempat harus dirawat di rumah sakit karena stres memikirkan nasib pernikahannya dengan sang pesulap. Yulia Rahman nelangsa, hatinya perih bagai teriris sembilu. Rumah tangga yang dibangun selama 3 tahun bersama suaminya, Demian Aditya, disebut-sebut sedang berada di ujung perceraian. Beberapa waktu lalu, Yulia Rahman bahkan diberitakan melakukan tindakan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya dengan menggunakan pecahan kaca sehingga harus dirawat selama 3 hari di sebuah rumah sakit di Bogor. Hal itu dilakukan Yulia lantaran depresi akibat kisruh rumah tangganya dengan sang pesulap Demian Aditya Prambudi. Ya Allah. Ya memang jujur ya, itu memang agak-agak sangat mengganggu. Tapi ya aku pikirkan mungkin apa yang saat kemarin terjadi di rumah sakit itu orang mikirnya aneh-aneh gitu, padahal mah nggak ada apa-apa. Orang pada bilang bunuh diri gitu kan. Bunuh diri apaan? Kalau bunuh diri mah sekarang udah nggak ada kali, nggak di sini kali. Jatuh. Iya gitu kan. Terus udah gitu juga apalagi coba katanya bilang mensayat-sayat nadi, kayak sinetron aja. Beneran sakit, emang waktu itu sakit tapi karena penyebab yang lain gitu kan. Karena waktu itu sesak, akhirnya dia harus dirawat. Jadi pada saat sesak pun itu kan saya kebetulan kan gosipnya kan gak enak banget tuh, katanya sakitnya karena mau bunuh diri waktu itu kan. Jadi akhirnya saya cuman berpikirnya biarkanlah orang berpersepsi apa aja gitu, karena semua orang yang pada saat orang rumah tahu, terus pihak keluarga saya tahu sakitnya karena apa. Tapi kan saya nggak bisa membendung gosip orang luar sana kayak apa kan. Ya nggak masuk akal lah kalau misalkan rumors kayak begitu, apa gue bunuh diri segala macam. Cuma mungkin salahnya karena aku tuh pada saat sakit kemarin itu kan emang agak ada saluran pernafasan ya, jadi nggak mungkin bisa ngomong yang terlalu banyak. Itu yang bikin orang beropini. Tapi ya buat aku sih itu ya resiko kerjaan lah. Desas-desus retaknya rumah tangga Yulia Rahman dan pesulap Demian ini memang bukan kali pertamanya berhembus ke ruang publik.
Jauh sebelum kabar percobaan bunuh diri Yulia menyeruak ke media, Yulia Rahman juga sempat dikabarkan telah mengajukan permohonan cerai terhadap diri Demian di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Namun ketika dikonfirmasi perihal kabar itu, keduanya justru menepis kabar yang sudah lama mencuat tersebut. Jadi kalau misalkan dibilangin bahwa ada gugatan, dicek aja sok monggo gitu. Ada yang bilang di Bogor gugatan, sok monggo gitu. Kalau ada gugatan kan pasti akan ada lah tertulis apa segala macam. Insya Allah bahwa kondisinya aku sama Mas Demian baik-baik saja. Saya sih selalu berpikir nggak apa-apa orang boleh ngomong apa aja, tapi yang penting buat saya itu adalah saya menunjukkan realnya seperti apa. Orang boleh beropini apa aja gitu, karena di dunia ini, di luar sana mungkin ada 100 orang yang suka sama saya, tapi saya juga yakin selain itu di luar sana juga ada 100 orang yang benci sama saya. Kendati sempat menyanggah adanya gugatan cerai, namun rumah tangga keduanya nampaknya memang tengah dirundung masalah. Bahkan Yulia sempat dikabarkan melabrak suaminya itu saat tengah bersama wanita idaman lain di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Menurut penuturan seorang petugas keamanan, saat itu Yulia memalangkan mobilnya saat keluar dari apartemen tersebut. Tidak sampai di situ saja, Yulia juga sempat berteriak-teriak ke arah suaminya tersebut. Ya bisa dipungkiri lah Mas, siapa sih yang ngelihat suami aku ganteng? Kamu juga bilang ganteng. Ketawa kameramennya. Awas ya kamu ambil suami aku. Nah jadi aku sih ngerasa bahwa dari awal pun kan banyak, wih Demian ganteng ya, Demian ganteng gitu. Aku bersyukur banget kan, maksudnya aku dapetin suami yang ganteng, baik banget, sayang sama anak-anak, sama keluarga. Ya itu resiko kan kita ada rasa trust. Aku percaya sama Mas, terus begitu juga Mas juga percaya sama aku. Jadi hal-hal seperti itu nggak mungkin lah gitu loh. Yulia dan Demian sendiri menikah pada 19 Desember 2008 silam. Keduanya telah dikaruniai seorang putra bernama Kiandra Aldia Arka. Pernikahan dengan Demian ini memang bukanlah yang pertama bagi Yulia. Sebelumnya ia pernah menikah dengan Luffy Triadi dan memiliki seorang putri bernama Kayla Aura Fabian. Namun besarnya cinta keduanya nyatanya mampu menyempurnakan rumah tangganya tersebut. Bahkan Yulia mengaku bersyukur memiliki seorang suami yang soleh dan pekerja keras. Gitu loh. Aku sama Mas Demian sedang belajar, dalam arti belajar menjadi aku sebagai seorang ibu gitu ya. Aku juga kan tidak terlalu padat kayak zaman-zaman dulu gitu kan, segala macam dihajar sinetron apa segala macam. Kalau sekarang kan udah pilih-pilih gitu kan. Terus udah gitu Mas Demian juga begitu, dia sudah mulai jadi seorang imam gitu kan, yang baik banget gitu buat anak-anaknya, buat istrinya. Ya, memang terlalu dini untuk menyimpulkan ending kisruh rumah tangga Yulia dan Demian ini. Yang jelas hingga detik ini, keduanya masih tampak mempertontonkan kemesraan di ruang publik. Dan rumor perceraian yang tengah berkembang di publik ini nyatanya dijadikan keduanya sebagai peningkatan kedewasaan dalam rumah tangganya tersebut. Keluarga saya buat saya tuh tadi saya bilang kebahagiaan yang sempurna. Karena pada saat kalau misalnya tadi saya bilang secapek-capeknya saya pada saat sampai rumah itu adalah tempat saya menjadi, kan kalau saya sekarang sebagai seorang Demian, pada saat saya pulang saya menjadi Aditya Prambudi, di mana saya bisa menjadi diri saya yang sebenarnya. Mau saya pakai celana pendek doang nggak pakai baju, mau saya nggak pakai gel, mau saya mukanya masih belekan ataupun apa tuh di rumah. Nah itu buat saya itu adalah jantung dari segalanya. Rumah tangga itu kan pasti ada kerikilnya gitu. Tapi alhamdulillah sih ya, aku ngerasa bahwa Mas tuh luar biasa deh. Mas itu sabar banget, sabarnya luar biasa. Terus juga family man, pekerja keras juga gitu. Terus aku titip hati aku di kamu gitu, dan aku juga akan jaga hatinya kamu di aku. Itu aja gitu. Jadi itu yang aku pegang gitu. Jadi pada saat dia keluar rumah, aku cuma ya bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah ngejaga langkahnya, dikuatkan iman Islamnya, kembali lagi ke rumah. Udah bahagia. Amin ya Allah, amin. Gitu. Jadi emang benar-benar sempurna. Allah sedap.
Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Prodinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.